Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Agustina dengan NIM J0303201052, berasal dari Manajemen Informatika A dengan kelas praktikum P1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai eksplorasi aplikasi Odoo pada studi kasus PT Cisarua Mountain Dairy yang di mana saya akan menjelaskan mengenai bagian human resource khususnya pada modul rekrutmen. Di sini PT Cimory yang biasa dikenal oleh kita atau PT Cisarua Mountain Dairy ini merupakan produsen produk makanan dan minuman kemasan berbasis protein di Indonesia dengan pangsa pasar terkemuka di produk yogurt maupun sosis premium. Nah, di sini terdapat dua produk utama yang dihasilkan oleh PT Cimory, yaitu produk susu dan makanan konsumen, di mana kelompok saya mengambil studi kasus pada perusahaan Cimory ini karena dengan pengaplikasian aplikasi Odoo ini, semoga dapat membantu proses jalannya perusahaan dengan baik dan benar sehingga mengurangi biaya produksi ataupun biaya perusahaan sendiri. Kelompok kelompok saya mengambil studi kasus ini baik di bidang human resource, sales, inventory, accounting maupun employee. Di sini saya mengambil fokus area yaitu human resource, khususnya di modul bagian rekrutmen. Nah, modul ini bertujuan untuk mempermudah human resource atau yang biasa kita kenal dengan HRD dalam membantu proses rekrutmen secara online dengan mudah dan cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses rekrutmennya itu sendiri bagaimana. Nah, proses rekrutmennya sendiri itu nantinya di mana HRD akan membuat sebuah open recruitment di laman website perusahaan atau sosial media. Nah, di mana nantinya HRD akan membuat persyaratan atau kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh pelamar dan yang seterusnya rekrutmen ini nantinya akan disebar melalui website resmi perusahaan atau media sosial perusahaan. Nah, sehingga banyak pelamar yang dapat mendaftar pada perusahaan. Setelah pelamar mengirimkan berkas lamarannya pada perusahaan, HRD akan mengkualifikasi terlebih dahulu berkas pelamar tersebut yang nantinya setelah berkas sesuai dengan kualifikasi, maka pelamar dapat melakukan proses wawancara sebanyak 2 kali yang dimana wawancaranya akan dilakukan melalui Zoom meeting secara online. Nah, kemudian setelah dikualifikasikan oleh HRD, setelah proses wawancara, maka pelamar yang sesuai kualifikasi setelah wawancara dapat diangkat menjadi pegawai pada perusahaan PT Cimory ini. Nah, di sini eh, sebelumnya saya telah eh, menginstal aplikasi Odoo, kemudian telah melakukan login sehingga muncul tampilan seperti di layar, di mana di sini tampilan utama ketika kita melakukan proses login. Nah, di sini saya login sebagai Olivia, di mana nama perusahaannya yaitu Cimory. Nah, kita dapat mengklik eh, tampilan perekrutan di sini karena kita mengambil modul bagian perekrutan di mana fokus utamanya itu merupakan bagian dari human resource. Nah, di sini terdapat yang pertama kali muncul yaitu posisi pekerjaan, di mana di sini HRD atau human resource bisa membuat suatu laman untuk posisi yang dibutuhkan di perusahaan. Misalkan posisi yang kita butuhkan di perusahaan itu terdapat sales manager, staf administrasi, staf akuntan, staf IT. Nah, di sini departemen ini membutuhkan karyawan baru sehingga dibuat laman untuk orang-orang mendaftar pada perusahaan. Nah, jika
Human Resource atau HRD membutuhkan karyawan di bagian departemen lain, kita dapat membuatnya dengan cara mengklik tombol buat, di mana posisi yang dibutuhkannya yaitu misalkan posisi marketing, staff marketing. Nah, kita dapat menulis staff marketing, posisi yang dibutuhkannya. Nah, di sini merupakan email untuk pengiriman data pelamar sesuai departemennya, di mana emailnya berarti sesuai dengan departemen yaitu recruitment staff marketing. Nah, kita dapat mengklik membuat. Nah, di sini sudah terdapat posisi atau laman untuk para para pekerja yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, kita dapat mengklik tombol 3 ini, di mana di sini kita terdapat tombol rekrutmen selesai dan edit. Di mana tombol rekrutmen selesai ini jika proses rekrutmen sudah selesai, misalkan para pelamar sudah banyak yang mendaftar dan proses wawancara serta pengangkatan pegawai pun sudah selesai, maka kita dapat mengklik rekrutmen selesai. Nantinya rekrutmen ini atau laman ini akan hilang. Nah, kita juga dapat mengklik edit, di mana nanti kita dapat mengedit nih, misalkan posisinya berganti, misalkan menjadi staf apa. Kemudian di deskripsi pekerjaannya pun bisa, misalkan kita membutuhkan staf marketing, kita dapat mendeskripsikan apa saja tugas dari staf marketing nantinya pada bagian sini. Kemudian pada perekrutan di sini terdapat departemen. Nah, departemen yang kita pilih bisa sesuai yang telah ada pada bagian sini ataupun kita membuat ulang, di mana jika kita membuat ulang maka kita dapat mengklik mengetik sesuai dengan departemennya, kemudian klik buat nama departemen yang setelah kita ketik. Setelah itu kita juga dapat menentukan karyawan baru yang diharapkannya berapa. Misalkan kita ingin ada karyawan sebanyak 5 pada bagian staff marketing, maka kita dapat mengklik angka 5, kemudian interviewnya bisa ditulis dengan staf HRD yang bertugas, misalkan di sini ada saya. Nah, jika sudah selesai kita edit, maka kita dapat mengklik simpan. Nah, di simpan ini setelah kita simpan maka tampilannya akan seperti ini, kemudian kita dapat kembali ke halaman sebelumnya, di mana di sini terdapat tampilan baru, di mana di sini terdapat staf marketing, pengrekrutnya saya sendiri, kemudian laman untuk para pekerja mengirim emailnya, kemudian di sini juga terdapat karyawan yang dibutuhkannya sebanyak 5 orang. Nah, di sini kita juga dapat mengeditnya sesuai dengan departemen. Misalkan departemen marketing ingin diedit supaya tampilannya lebih mudah. Nah, di sini misalkan warna biru. Kemudian untuk staff IT kita juga bisa edit dengan misalnya warna ungu. Jika kita mengklik salah satu laman posisi pekerja yang sudah tidak dibutuhkan, misalkan rekrutmen selesai, kita dapat mengklik tersebut dan rekrutmen pun selesai, tidak ada lagi. Nah, jika kita ingin memulai rekrutmen baru atau ingin menambah pekerja lagi di bagian staf akuntan, kita dapat mengklik start recruitment. Nah, di sini terdapat tampilannya lagi. Nah, untuk staf akuntan kita beri warna hijau. Nah, setelah posisi pekerja atau departemen yang dibutuhkan untuk pelamar
melamar pekerjaan, kita juga dapat mencari, mengkualifikasi, para pekerja yang sudah daftar gitu pada email yang telah dibuat. Nah, di sini, kualifikasi awalnya yang telah saya buat, yaitu terdapat, 1 orang, yaitu Yordan Saputra di bagian manajer sales manager. Nah, di sini kita juga dapat membuat, data baru, yaitu dengan cara klik buat. Di sini kita dapat menambahkan karyawan yang telah atau pelamar yang telah mendaftar dan sudah keterima di kualifikasi awal, maka kita dapat mengisi, subjeknya yaitu misalkan staf IT ya, staf IT. Kemudian nama pelamarnya. Nah, di sini emailnya pun sama seperti namanya. Kemudian di sini diisi dengan nomor telepon. Nah, di sini nomor ponsel. Setelah itu di sini kita dapat mengisi derajat sama saja dengan lulusan apa, misalkan lulusan. Kemudian di sini pekerjaan diaplikasikannya harusnya diganti staf IT, kemudian departemennya kita ganti departemen IT, tag-nya kita bisa buat dengan tag IT dan staf. Di sini interviewnya saya sendiri. Nah, di sini kan sudah dikualifikasikan nih ya oleh saya misalnya sebagai staf HRD. Misalnya saya akan mengapresiasi Febrian Nurhadi ini dengan bintang 3. Kemudian sumbernya saya lihat dari CV ataupun dari datanya misalkan yang berasal dari LinkedIn. Nah, untuk gaji yang diharapkan oleh Febrian kita bisa ngisi misalkan 7 juta. Kemudian usulan gaji yang dari perusahaan hanya sebesar 5 juta. Nah, ketersediaannya kita isi tanggal berapa dia bersedia untuk menjadi pekerja di perusahaan ini, misalnya tanggal 5. Nah, di sini, eee, deskripsi tentang si pelamar. Kita bisa mengisinya sesuai dengan yang pelamar buat. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian kita dapat melihat nih, di bagian posisi pekerja atau laman untuk pengrekrutan di mana staf IT sudah ada dua pelamar. Nah, kita dapat mengklik tombol dua new application. Nah, di sini terdapat nama Febrian Nurhadi yang sebelumnya telah saya buat sebelum video ini di-tag, kemudian tadi juga ada Febrian Nurhadi yang telah saya buat. Nah, pada bagian ini, kita juga dapat mengeditnya, misalkan dengan cara menghapus Febrian Nurhadi, misalkan tidak sesuai dengan kualifikasi awal, maka kita dapat mengklik hapus, kemudian bisa juga kita setelah kualifikasi awal bagus nih nah, kita dapat menentukan jadwal wawancaranya, di mana jadwal wawancaranya ini dapat kita, atur, misalkan untuk Febrian ini staf IT akan diwawancara tanggal 23. Nah, di tanggal 23 ini, eee, Febrian akan melakukan wawancara. Nah, di sini tanggal 23 misalkan kita tentukan jamnya dari jam 7. Nah, untuk meeting subjeknya kita namakan staf IT. Nah, di sini kita telah buat dari jam 7 sampai jam 7.30 pada hari Senin. Nah, ini kita juga dapat mengeditnya, misalkan dengan cara
kita subjek pertemuannya jika ingin diganti boleh, misalkan wawancara staf IT. Kemudian, eee, di sini mulai dari jam berapa, misalkan mulai dari jam 7 dan, selesai jam berapa, misalkan kita edit durasinya menjadi 1 jam, 2 jam, 1 jam. Nah, di sini maka akan berganti dengan otomatis yaitu menjadi, eee, terakhirnya pukul 8. Nah, di sini organizer-nya saya, deskripsinya, bisa misalkan syarat-syarat untuk wawancaranya bagaimana, kemudian di sini ada pengingatnya. Nah, pengingatnya mau diingatkan, berapa jam misalkan sebelum acara dimulai misalkan 1 jam, kemudian lokasinya di Zoom meeting misalkan. Kemudian ini terdapat link Zoom-nya, misalkan link Zoom-nya kemudian di sini tag-nya bisa tag interview ataupun kita bisa membuat ulang misalkan wawancara. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, kita juga dapat, mengirim, email, mengirim email kepada si pelamar, misalkan kita mau mengirimkan ke emailnya, eee Febrian. Nah, kita bisa mengirim, jadwal untuk wawancara kepada email Febrian dengan mengklik kirim. Setelah itu, kita juga dapat melihat, untuk per pekannya ada wawancara apa saja. Misalkan untuk per bulan pun kita bisa misalkan pada hari Jumat, sales manager, pada hari Senin ada staf IT, kemudian ini juga kita dapat lihat menjadi per tahun, di mana di sini yang telah saya isi yaitu pada bulan Mei. Nah, setelah staf karyawan melakukan kualifikasi awal dan telah ditentukan jadwalnya, maka kita juga dapat melihat dokumen yang telah karyawan isi, misalkan dengan memasukkan dokumen CV atau apa. Nah, seperti ini contohnya. Jika ingin menambah dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh pelamar, maka dapat mengklik buat, lalu memasukkan data-data yang pelamar kirim di sebelumnya. Nah, di sini setelah melakukan kualifikasi awal, kemudian kita telah mengeditnya, kita juga dapat memindahkan, menjadi wawancara, di mana kita dapat memasukkan ke dalam sini, ke wawancara pertama misalkan. Nah, di wawancara pertama ini, misalkan jadwal wawancaranya yang telah kita buat tadi, yang telah dibuat yaitu pada tanggal 20 Mei yang mana, durasi untuk wawancaranya yaitu 2 jam dan di sini pun lokasinya misalkan ingin offline yaitu lokasinya di PT Cisarua Dairy. Nah, meeting URL-nya bisa kita, tidak isi, kemudian
kita dapat mengklik simpan. Nah, lalu di sini, eee, misalkan setelah wawancara selesai, kita dapat meng meng men dapat mengklik mengklik hal tersebut di mana Yordan ini telah lulus dari wawancara pertama. Nah, jika ingin menambah data untuk wawancara pertama, kita dapat mengklik quick add, misalkan klik tambah. Nah, di sini subjek nama pelamarnya siapa, misalkan kita ada lagi pelamar-pelamar lainnya. Nah, kita dapat menambahkannya di sini. Nah, jika ingin menghapus, kita dapat mengklik hapus di sini. Nah, setelah itu, setelah Yordan melakukan wawancara pertama, nah kemudian kita pindahkan untuk ke wawancara kedua. Nah, wawancara keduanya kita bisa jadwalkan, misalkan untuk jadwal wawancara kedua kita ganti hari, di mana wawancara keduanya pada tanggal 25, misalkan. Nah, di sini kita dapat membuat misalkan dari jam 10. Nah, di sini waktunya misalkan 2 jam, kemudian pengingatnya lagi. Maka simpan. Nah, kita juga dapat mengklik tombol kirim email ke si pelamar. Nah, setelah proses wawancara kedua selesai dan sesuai kualifikasi, maka dapat mengklik ready for next stage, lalu bisa selesai wawancara. Jika sesuai dengan kualifikasi, maka menjadi karyawan tetap, di mana nanti terdapat kontrak proposalnya. Nah, di kontrak proposal ini nantinya Yordan mendapatkan surat kontrak di mana dia sebagai sales manager, kemudian terdapat data-data dari Yordan. Nah, di sini kita dapat mengklik tombol ini yang artinya Yordan telah menjadi karyawan tetap. Nah, jika setelah wawancara kedua dia tidak memasuki kualifikasi sebagai pekerja di PT Cimory ini, maka dapat mengklik tolak. Nah, di sini terdapat alasan mengapa ditolaknya, misalkan ini. Nah, kita bisa mengirim melalui email, maka kita kirim. Nah, nantinya akan ada pada email Yordan, di mana Yordan ini nantinya ditolak sebagai karyawan di PT Cimory ini. Nah, untuk posisi jika telah selesai direkrut, misalkan setelah melakukan proses kualifikasi, wawancara, dan bagian terakhir yaitu wawancara kedua, maka di bagian posisi pekerja ini, yaitu di mana pengumpulan lamaran pekerja, di sini sudah kosong, di mana sales manager tadi isinya 1 yaitu Yordan. Nah, sekarang tidak ada, yaitu kosong. Nah, kemudian kita juga dapat mengklik reporting, di mana kita bisa menganalisis perekrutannya. Nah, di sini bisa dilihat dari beberapa bagian, misalkan bagian seperti ini, yaitu di mana
eee, kita dapat mengklik job position, dikelompokkan menuju job position, di mana sales manager 1 orang, kemudian staff IT baru 2 orang. Nah, selain itu juga, kita juga dapat melihat melalui dengan Graphicfy, di mana tampilan seperti ini, atau garis. Nah, di sini kita juga dapat melihat total sales manager ada 1 orang yang daftar, kemudian staff IT 2 orang yang daftar. Nah, karena tadi sales manager yaitu Yordan ditolak, maka di sini refused-nya 1 orang, yaitu di bagian sales manager. Nah, untuk staff IT karena belum dilakukan kontrak proposalnya, maka belum di bagian hired masih belum terisi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.